Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Tentu baik ya. Semoga kita tetap semangat. Semoga kita selalu dilindungi Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan bisa ikhlas ya anak-anakku. Baik, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan angka penting. Baik, saya mulai. Hasil pengukuran yang telah Anda lakukan dengan menggunakan alat ukur adalah nilai data hasil pengukuran. Nilai ini berupa angka-angka dan termasuk angka penting. Jadi, definisi dari angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Angka-angka penting ini terdiri angka-angka pasti dan satu angka taksiran sesuai dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Saya perjelas sedikit terkait dengan angka taksiran yang di sini. Misalkan Anda mengukur menggunakan mistar. Di sini ada angka di sini ada skala 6 misalkan. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti di sini 7. Ternyata ada anak yang mengukur benda itu di sini. Ini benda. Berapa nilainya? Nilainya tepat di antara ini kan 6,1 di sini. Berarti di sini adalah 6,2. Yang di sini adalah 6,3. Sedangkan pada pengukuran ini dia antara 6,2 dan 6,3. Berarti di tengah-tengahnya ini. Nah, ini di tengah, persis di tengah misalkan. Berapa bacanya berarti? Ini 6,2, yang ini 6,3, persis di antaranya. Berapa? Iya betul, 6,25 cm atau 6,2 setengah Bu. Nah ini taksiran namanya. Anda taksir sendiri, Anda kira-kira sendiri. Ini kira-kira sendiri. Ini namanya angka taksiran atau taksiran. Anda taksir sendiri, tidak ada di skala. Nah, ini taksir dikira-kira. Biasanya ada tanda strip di bawah. Oke, jelas. Lanjut berikutnya. Berikut ini merupakan aturan penulisan nilai dari hasil pengukuran. Yang A, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Semua angka bukan 0 berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu angka bukan 0. Berarti itu semua angka penting. Jadi 5, 4, 8 memiliki 3 angka penting. Karena tidak ada nolnya. Ini akan ada jumlah AP-nya. Di jumlah AP-nya, saya singkat AP itu angka penting. Jumlahnya ada 3, yaitu 5, 4, dan 8. Contoh lagi, 1,871 memiliki 4 angka penting karena tidak ada nolnya. Jelas? Lanjut berikutnya, nomor B. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 termasuk angka penting. Artinya apa? 0 di tengah. Contoh 2,022. Berarti 0 ini di antara, bukan 0. Ini maksudnya gitu. Ini kan bukan 0. Berarti ada 4 angka penting karena 0 termasuk angka penting. Ini artinya 0 di tengah. Ini yang B. B ini 0 di tengah. Ini termasuk 0 di tengah termasuk AP. Nah, ini AP.
Ini AP. Berikutnya yang C. Angka 0 terletak sebelah kanan tanda koma dan bukan 0 termasuk angka penting. Nanti ada penjelasannya ya. Angka 0 di sebelah kanan tanda koma, misalkan 1, ya 2, 0, 0 misalnya begini. Jadi ini kan angka 0 di sebelah kanan tanda koma dan bukan 0. Angka yang bukan 0, ini kan 2 bukan 0, termasuk AP, ini termasuk AP. Jadi 0, jadi yang C ini adalah 0 di kanan setelah tanda koma. Jadi harus ada tanda koma. Harus ada tanda koma. Ini adalah AP, termasuk AP. Ini yang C. Berikutnya yang D. Angka 0 yang terletak sebelah kiri bukan 0, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan koma desimal bukan angka penting. Contoh di sini 0,62 memiliki 2 angka penting, 0,08 memiliki 1 angka penting. Jadi saya jelaskan di sini 0 di kiri berarti ya, 0 di kiri, bukan AP, bukan AP. Nah, ini contohnya 0 di kiri 0,63, bukan berarti hanya 2, 0-nya tidak. Ini juga di depan bukan. Nah sekarang 0 di kanan kan ini ada tanda koma. Di kanan AP jika ada tanda koma. 0 di kanan jika tidak ada berarti bukan AP. Bukan AP. Jika tidak ada koma. Saya perjelas ya, berbicara ya. Yang pertama, semua angka bukan 0 AP. Yang kedua 0 di tengah AP. Yang ketiga C, bisa AP bisa bukan AP. AP jika ada tanda koma, bukan AP jika tidak ada tanda koma. 0 di kiri bukan AP. Itu 4 yang harus Anda perhatikan terkait dengan angka penting. Berikutnya, ini sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini lanjut berikutnya. Hal ini akan lebih mudah terlihat jika ditulis 63 kali 10 pangkat min 2. Ini yang ini. Ini namanya eksponensial atau dibuat pangkat ya. Ini dibuat pangkat. Ini namanya eksponensial. Apa? Eksponensial. Ini juga dibuat pangkat. Sehingga kelihatan jelas ini 2 AP, di sini 1 AP. Eksponensial bukan angka penting. Lanjut. Dalam penulisan hasil pengukuran, ada kalanya terdapat angka yang digarisbawahi. Tanda garis bawah ini menunjukkan nilai yang diragukan. Atau tadi sudah saya jelaskan namanya angka taksiran. Angka yang digarisbawahi termasuk angka penting. Tetapi setelah angka yang diragukan bukan angka penting. Jadi, nah ini berarti di sini ini misalkan 3, 5, 4, 1 ini ada garis bawah di sini. Nah, ini batasnya.
batas. Jadi ini yang pertama, ini kedua, ini batas ketiga. Contoh lagi, 501,35. Ini maaf, ini saya tambah, ini kurang lengkap. Nah, ini batas. Batas. Berarti ada berapa batasnya ini? 1, 2, 3, 4. Demikian aturan angka penting ada 4. Apa saja? Coba kita mulai. 0, maaf, semua angka bukan 0, kemudian 0 di kiri, kemudian 0 di kanan, dan 0 di tengah. Ada 4 ya aturannya. Lanjut. Operasi hitung atau operasi penggunaan angka penting. Yang pertama adalah pembulatan. Aturan dalam pembulatan angka penting adalah sebagai berikut. 1. Angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contohnya di sini. Oke, kita lihat. 246,86. Ini 6 mau dibulatkan satu angka di belakang koma. 6 kan lebih dari 5. Lebih. Maka dibulatkan ke atas. Berarti ini tambah 1 ke atas. Ini seret. Berapa? 1. Berarti 246,9. Seperti ini. Lanjut berikutnya. Dan angka kurang dari 5 dihilangkan. Kan ini 416,64 akan dibuat satu angka di belakang koma. 4 kurang dari 5 maka dihilangkan, langsung hilangkan, trek karena kurang dari 5. Lah ini ketemu. Nomor 2, apabila tepat angka 5. Nah ini yang Anda kadang perlu waspada ini. Dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil langsung. Ini ada angka 5. Sebelumnya genap atau ganjil? Genap. 6 ini genap. Kemudian contoh berikutnya 55 pas. Ini depannya adalah ganjil. Jika angka sebelumnya angka ganjil dibulatkan ke atas, maka ini 5 naik ke atas, seret 1. Menjadi berapa? 326,6. Nah ini. Sekarang yang ini. Dan dihilangkan jika angka sebelumnya adalah angka genap. Ini genap. Maka hilang, trek langsung 246,6 karena sebelumnya apa? Genap. Demikian operasi pembulatan. Berikutnya penjumlahan dan pengurangan. Operasi pengurangan dan penjumlahan angka penting mengikuti aturan sebagai berikut. Penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka ragu-ragu, taksiran atau angka tidak pasti. Namanya aturan. Di aturannya hanya ini. Hanya boleh satu angka ragu-ragu. Ini aturan. Langsung diberi contoh di situ. Contoh 12. 2 adalah angka tak pasti. Saya beri tanda yang tak pasti atau taksiran. 2,85, 5 angka tak pasti atau taksiran, maka cara penjumlahannya langsung 12 tak pasti cm, kemudian 2,85 cm. Ini angka taksirannya kita jumlah, maka hasilnya adalah 5 cm, kemudian 8, kemudian 2 tambah 2, 4, taksiran 1. Nah ini hasilnya
Kalau Anda menjumlah seperti ini biasa, tapi tidak mungkin kan SMA seperti ini. SMA yang diharapkan adalah ini. Aturannya hanya boleh 1 angka taksiran. Ini ada berapa? 2. Tidak boleh. Berarti harus berhenti di sini. Berarti 2 angka penting. 1 dan berapa ini kalau dibulatkan berarti 5, betul. Ini namanya 1 angka taksiran. 1 angka taksiran. 1 angka taksiran. Nah ini hasilnya adalah 15 dengan 5-nya adalah taksiran. Demikian penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian mengikuti aturan sebagai berikut. A. Jumlah angka penting pada hasil akhir harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Langsung diberi contoh di sini. 125 cm 3AP karena tidak ada angka 0, berarti ada jumlah angka pentingnya 3, 1, 2, dan 5. Dikalikan 10 cm misalkan, maka ini adalah 0 di belakang, tidak ada tanda koma, berarti dia bukan angka penting, jadi hanya 1 angka penting. Hasilnya kalau dikalikan 125 dikali 10 adalah betul 1250. Tidak mungkin kan SMA seperti ini. Apa yang diharapkan? Ini yang diharapkan. Aturannya harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Tadi berapa ini? Ini 3, ini 1, sigma AP-nya. Sigma AP-nya 1. Ini sigma AP-nya 3, maka harus 1. Ini ada berapa angka penting? 3. Ini ada 3, sigma AP ada 3. Tidak boleh, harus dijadikan 1 AP, maka dibulatkan. Maka akan sebanding dengan 1000. Nah, 1250 sebanding dengan 1000. Begini. Ada berapa sigma AP-nya? 1. Demikian penjelasan untuk perkalian dan pembagian. Ada lagi di sini B. Untuk perkalian dan pembagian angka penting dengan angka eksak. Hasil akhir mengikuti jumlah AP. Jadi yang ini yang diikuti. Eksak itu hanya pengali, pembagi gitu aja. Bukan angka penting, angka yang diperoleh bukan dari hasil pengukuran. Kalau ini kan angka penting tadi penjelasan kan angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah itu jadi misalkan ada anak ngukur beratnya kambing adalah misalkan 42 kg misalkan. Nah itu namanya angka penting 42. Nah eksak itu kalau misalkan gini, ternyata dia punya 10 kambing, berarti berapa total seluruh massa dari kambing. Nah ini 10 itu pengali eksak, terserah kan, bisa 10. Kalau dia punya 100 itu eksak namanya, tidak dihiraukan istilahnya. Yang mengikuti aturan adalah yang hasil akhirnya mengikuti yang AP, yang ini diperoleh hasil pengukuran. Demikian penjelasan untuk penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Kita lanjut berikutnya. Contoh soal dan pembahasan. Nomor 2. Berikut bilangan yang hanya terdiri dari 4 angka penting adalah, kita cek masing-masing di sini. 0,0021. Penting enggak? 0 di depan. Penting tidak tadi? Masih ingat? Nah ini tadi. Kita jelaskan di sini. 0 di depan atau 0 di kiri, bukan AP ini. Yang D. 0,63, 0,008 bukan. Berarti di sini
Jumlah AP-nya berapa? Iya betul, hanya sigma AP, sigma AP sama dengan berapa? 2, hanya ini tok. Berikutnya 12001 berapa? Ada nolnya, hati-hati kalau ada nol ya. Nol di mana ini? Tadi ada nol di tengah, nol di kiri, nol di kanan. Ya, nol di tengah termasuk apa tidak? Ayo diingat-ingat. Iya, termasuk ya yang B. Nol di tengah adalah AP. Baik, berarti jumlahnya kita semua kita jumlah berapa? Sigma AP-nya di sini. Iya, 5. Sigma AP-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ini 0 di mana ini? Kanan. Penting atau tidak? Kita lihat lagi. Nah, 0 di kanan ada 2 aturan. Jadi AP jika ada tanda koma, bukan AP jika tidak ada tanda koma. Ada tanda koma ini berarti termasuk AP. Betul. Berarti ada berapa? 4. Sigma AP ada 4. Ada 4. Berikutnya ini 3, ya udah jelas ya. Berapa? 0 di kanan ada tanda koma adalah penting. 2. Yang ini 0 di kanan tidak ada tanda. Kalau tidak ada tanda bukan ini. Jadi hati-hati dengan 0 di kanan. Saya ulang sekali lagi. 0 di kanan itu AP jika ada koma, bukan AP jika tidak ada koma. Nah ini, jadi jika ada di AP, jika tidak ada di bukan AP, itu ya 0 di kanan. Jawabannya adalah angka 0 di belakang tanda desimal mengikuti angka bukan 0 AP, sehingga bilangan terdiri dari 4 AP. Jawabannya adalah apa? C. Ini salah ya, jebakan Batman. Gitu juga Anda hati-hati kalau lihat YouTube ya, dicek sekali lagi. Jawabannya di sini dengan di sini enggak match, bingung kan? Makanya harus paham, jangan asal contek ya. Perhatikan berikutnya contoh soal lagi, yaitu nomor 3. Panjang sisi persegi adalah 12, saya hapus dulu. Panjang sisi persegi adalah 12 meter. Di sini berarti ada 2 angka ya. Sigma AP-nya apa 2. Kemudian yang di sini sigma AP-nya ada 3 ya. Tentukan luas. Berarti ini adalah operasi apa? Perkalian. Pada operasi perkalian tadi diberitahu bahwa untuk operasi perkalian ini mengandung jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, ini harus mengikuti angka penting paling sedikit. Sehingga di sini harus menjadi 2 AP nanti. Kita kalikan 12 kali 5,55 adalah 6,60. Nah, ini ada 4 angka di belakang koma. Ada 4 angka penting karena 0 di belakang atau kanan jika ada tanda koma adalah termasuk AP. Ini sigma AP-nya ada 4. Padahal di sini harus hasilnya adalah harus ini kan sedikit. Berarti harus 2. Mengandung angka penting yang harus 2 angka penting. Berapa berarti? 66,6 dibulatkan. Jadi ini bulat ke sini karena 6 lebih dari 5, maka ini sebanding dengan 67. Ini berarti
satuannya meter pangkat 2. Ini adalah sigma AP-nya ada 2. Nah ini hasilnya, betul ya. Nah ini. Jadi demikian contoh soal dan materi untuk angka penting. Semoga bermanfaat. Terima kasih.